Izin kita mulai, Ustaz? Ya, siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para hadirin sekalian, peserta kajian Pogi yang dimuliakan oleh Allah, segala puji bagi Allah. Kita selaku hambanya hanyalah berkewajiban untuk memuji, memohon pertolongan, memohon perlindungan, dan mohon ampunan kepada Zat yang paling murah, Zat yang paling penyayang, dan Zat pemberi ampunan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bersolat kepada Rasul kita, teladan kita, manusia yang dijamin kesempurnaannya tanpa cacat, tanpa celah, dan hanya kepada beliau nantinya di yaumil akhirah kita bergantung syafaat. Hadirin rahimakumullah, sore hari ini kita berkesempatan untuk menimba sebuah ilmu yang cukup menarik. Ada sebuah sejarah yang bisa kita teladani bersama, dan ada sebuah tempat yang mungkin bagi kita semuanya warga Indonesia yang menjalankan ibadah haji, ibadah umroh itu senantiasa mengunjungi tempat ini, yaitu Daibiyah. Banyak sekali eh, hikmah yang mungkin bisa kita pelajari bersama terkait dengan perjanjian Hudaybiyah yang terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Di samping itu, ada juga sebuah kejadian Baitur Ridwan yang mungkin nanti akan kita simak bersama apa hikmah yang ada. Sore hari ini, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Gigi Suryanugraha. Beliau, kalau lihat beliau, mungkin kita ingat seseorang. Dan memang tepat sekali, beliau adalah adinda dari Ustadz Firanda. Beliau saat ini aktif mengisi kajian-kajian Islam kontemporer, fikih, dan beberapa telah kajian tematik yang lainnya. Pendidikan terakhir beliau adalah atau mungkin sekarang sedang menempuh pendidikan di studi Islam di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau ternyata nih, Ustadz Gigi ini sudah keliling Indonesia, ya Ustadz. Kemudian pernah di Sorong, pernah di Jember, dan kemudian sekarang tinggal di Jakarta. eh, Rekan sejawat semuanya rahimakumullah, bahwa sebelum kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Gigi, ada baiknya kami mengingatkan kembali beberapa adab terkait dengan kajian kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah peserta kajian mohon mengisi link sesuai dengan yang diatur, kemudian memutuskan semua metode suara. Kemudian Ahwat mohon juga menonaktifkan video. Kemudian selama kajian berlangsung mohon disimak. Kemudian mohon dipelajari dan telaah dan diresapi karena kita berharap hikmah dari kajian pada sore hari ini. Kemudian siapkan catatan. Kemudian siapkan Al-Quran. Siapa tahu nanti ada ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan topik kita sore hari ini. Yang lebih penting lagi adalah coba kita niatkan ikhlas kita. Semata-mata kita mengikuti kajian ini adalah mencari ilmu agama dan ridho dari Allah SWT. Ketika nanti ada sesi tanya jawab, mohon untuk para akhwat, ikhwan, rahimakumullah untuk bisa rasain terlebih dahulu. Kemudian nanti saya selaku moderator akan mempersilahkan dan satu pertanyaan akan ditanya langsung oleh Ustadz Gigi. Atau bisa juga mengajukan pertanyaan melalui via chat. Tidak lupa karena kajian ini disiarkan secara langsung via kanal YouTube maupun Instagram, kajian Islam Pogi, Pogi Jaya, mohon untuk teman-teman bisa melakukan like and subscribe. Ustadz Gigi dan rekan-rekan sejawat peserta kajian Islam Pogi Jaya, rahimahullah,
untuk memberikan singkat waktu, kami silakan kepada Ustadz Kiki untuk memberikan materi terkait dengan judul kita hari ini cukup menarik, yaitu terkait dengan perjanjian Hudaybiyah pada akhir tahun ke-6 Hijriah dan peristiwa Baitur Ridwan. Waktu dan juga tempat kami persilahkan kepada Ustadz Kiki Suryanugraha. Monggo Ustadz. Jazakallah khairan, Dok. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul bermajelis dalam suatu majelis. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Apabila bermajelis menuntut ilmu agama adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad pernah mengatakan bahwasanya menuntut ilmu ini adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Tapi satu syarat kata beliau, idza sahhatin niyyah, kalau niatnya benar, murni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan pada diri saya pribadi dan para dokter, para jamaah yang hadir di sini, bahwasanya kita bermajelis seperti ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ingatkan, terkadang kita lalai, kita baru merasa kita beribadah tatkala kita baca Quran, tatkala kita sholat, tatkala kita sedekah. Tapi tatkala kita menuntut ilmu agama, seakan-akan kita hanya mendengar, menerima wawasan yang baru, seperti itu saja, tidak merasa bahwa ini adalah ibadah. Padahal ini adalah ibadah yang sangat sangat agung. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih berikan kita kesempatan, masih bisa belajar menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita dengar nanti bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada putra-putri beliau, para istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan Fiddin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu uh, bab berkaitan dengan bab sirah, itu di antara salah satu perjalanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu manusia yang paling mulia yang pernah ada di atas muka bumi ini, yaitu berkaitan dengan Sulhul Hudaybiyah, yaitu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Pembahasan sirah tentunya tidak ada habisnya, tidak ada selesainya. Setiap kali kita mempelajari, maka kita pasti akan mendapatkan faedah-faedah baru. Meskipun kita berulang-ulang kita membaca buku sirah atau mendengar kajian sirah, tentu kita tidak akan pernah bosan, kita tidak akan pernah letih dalam membaca hal tersebut. Kenapa? Karena banyak faedah di sana. Terlebih kalau kita mempelajari sirah, kita akan semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mentakik tujuan kita belajar sirah. Nabi SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Nabi SAW tidak beriman, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, tidak beriman salah seorang di antara kalian, sampai aku ini dijadikan sebagai orang yang paling kalian cintai, melebihi kecintaan kalian kepada anak kalian, kepada orang tua kalian, bahkan kepada semua orang. Maka dengan mempelajari posisi perjalanan Nabi kita Muhammad SAW, ini membuat kita semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas satu kisah perjalanan Nabi, itu berkaitan dengan Sulhul Hudaybiyah. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Taala, Sulhul Hudaybiyah kita tahu ini adalah suatu peristiwa yang sangat agung yang terjadi di tahun 6 Hijriah. Peristiwa ini disebut dengan sulhul. Kenapa, nanti kita akan jelaskan di akhir, bahwasanya ada namanya kesepakatan atau perjanjian yang disepakati oleh kaum muslimin dan juga orang Quraisy. Makanya para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang hal ini, mereka menyebutkan dengan sulhul Hudaybiyah. Namun tidak dipungkiri, peristiwa ini juga disebut oleh sebagian para ulama dengan ghazwah. Dengan apa? Ghazwah, yaitu mereka menyebutkan dengan Ghazwatul Hudaybiyah. Padahal kita tahu ghazwah ini kan bermakna seperti perang, seperti
perang. Padahal kita tahu dalam sulh Hudaybiyah tidak ada namanya perang dalam peristiwa tersebut. Namun ma'ruf di kalangan para ulama bahwasanya sulh Hudaybiyah terkadang juga disebut dengan ghazwah. Kenapa? Mereka membedakan bahwasanya setiap ada rombongan kaum muslimin tatkala mereka pergi bersafar di situ ada Nabi SAW, maka itu disebut dengan ghazwah. Tapi kalau ada suatu utusan dan di situ tidak ada Nabi SAW, maka disebut dengan al-ba'as atau yang lainnya. Saraya, disebut dengan saraya. Maka tatkala peristiwa ini, perjalanan ini dihadiri juga oleh Nabi SAW, maka disebut dengan ghazwah. Oleh karena dalam riwayat Abdullah bin Abi Qatadah, dia mengatakan anna abahu radhiyallahu anhu, diceritakan bahwasanya bapaknya mengatakan annahu ghazza ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatul Hudaybiyah. Dia pernah pergi ghazwa bersama Nabi SAW dalam suatu ghazwa yang disebut dengan ghazwa Al-Hudaybiyah. Kemudian juga Salamah bin Aqwa, yang sahabat yang hadir dalam peristiwa tersebut, dia mengatakan ghazawtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat. Saya pernah pergi mengikuti ghazwa bersama Nabi SAW selama sebanyak 7 ghazwa. Salah satunya kata Nabi, kata Salamah bin Aqwa, Khaybar wal Hudaybiyah. Di antaranya adalah peristiwa Ghazwatul Khaybar dan Ghazwa Al-Hudaybiyah. Jadi sekali lagi, meskipun tidak terjadi peperangan, tidak terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, namun Hudaybiyah juga disebut oleh para ulama dengan Ghazwah. Yang kenapa? Karena dalam perkumpulan tersebut, dalam pasukan tersebut dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa disebut dengan Sulh Hudaybiyah, bisa juga disebut dengan Ghazwatul Hudaybiyah. Ikhwan Fiddin, jamaah yang semoga Allah SWT, Hudaybiyah adalah satu lokasi yang ada di sekitaran kota Makkah. Yang kurang lebih, kalau tidak salah, jauhnya kurang lebih 25 km barat Makkah. Di sana itu adalah Hudaybiyah, ini adalah kota halal. Jadi kota Makkah itu ada namanya kota haram. Maka seorang kalau mungkin dia mau pergi umrah, maka dia harus keluar dari kota haram. Di situ ada namanya Jorona dan yang lainnya. Dan yang paling jauh itu namanya Al-Hudaybiyah. Kurang lebih sekitar 25 kilometer. Nah, sekarang kota ini dikenal dengan Ash-Shumaisi atau daerah ini disebut Ash-Shumaisi. Di sana ada Taman Al-Hudaybiyah, dan juga di tempat tersebut dibangun Masjid Ar-Ridwan atau disebut dengan Masjid Al-Hudaybiyah. Masjid Ar-Ridwan kenapa? Di situ ada namanya peristiwa namanya Bai'atul Ridwan, sehingga disebut dengan Masjid Ar-Ridwan, dan juga disebut juga Masjid Al-Hudaybiyah. Artinya di sini tempatnya tidak terlalu jauh, kurang lebih 25 kilometer dari kota kota Makkah, dan jamaah umroh atau jamaah haji sering ke sana dan mereka mengunjungi tempat tersebut sebagai tempat situs sejarah. Kayaknya kalau kita datang ke sana, jangan sampai kita meyakini hal-hal yang aneh-aneh, tapi kata para ulama boleh kita mengunjungi hal tersebut, tapi kita yakini hanya sebagai situs sejarah. Karena kita dapati di sana banyak orang-orang mengambil berkah, mengambil batu yang mungkin mengambil apa-apa yang di sana. Kita tahu ini adalah perbuatan yang tidak disyariatkan oleh dalam agama Islam. Boleh kita kunjungi, tapi kita yakini hanya sebagai situs sejarah. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Taala, peristiwa Sulh Hudaybiyah ini dimulai di bulan Syawal, yang tatkala itu Nabi SAW bermimpi. Jadi di bulan Syawal di tahun 6 Hijriah, di bulan Syawal Nabi mimpi, dan kita tahu mimpi Nabi SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan mimpi Nabi SAW, "Latadkhulunna al-Masjidil Haram insyaallahu aminin." Bahwasanya engkau wahai Muhammad akan masuk ke dalam Masjidil Haram insyaallahu aminin. Kalau atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, amin, dalam keadaan aman. Al-Imam Mujahid bin Jabr ketika beliau menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan uriya bil Hudaybiyah annahu yadkhulu Makkah wa ashabuhu muhalliqin. Ayat ini beliau tafsirkan bahwasanya Nabi itu diperlihatkan tentang Hudaybiyah, kemudian beliau masuk ke dalam Makkah dan para sahabatnya dalam keadaan muhallikin, dalam keadaan kudul, artinya dalam keadaan sudah bertahallul. Ini asal muasal terjadi peristiwa Sulh Hudaybiyah itu berawal dari mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya beliau dimimpikan bahwasanya beliau akan pergi ke Masjidil Haram dan beliau akan berumrah di sana. Maka setelah mimpi ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai mengumpulkan para sahabatnya, mengatakan kepada para sahabatnya bahwasanya makanya mereka akan pergi menuju kota Makkah
untuk melakukan umrah. Maka tatkala para sahabat mendengar mimpi tersebut, maka mereka senang, mereka bahagia dengan mimpi tersebut, dengan kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka bahagia? Karena kurang lebih sekitar 6 tahun mereka sudah tidak pernah mengunjungi lagi namanya kota Makkah. Dan kita tahu para sahabat mereka sangat cinta kepada kota Makkah. Maka 6 tahun ini adalah waktu yang cukup lama, waktu yang cukup membuat seorang itu sangat rindu kepada kotanya. Yang kita lihat, jangankan para sahabat yang mereka memiliki sanak saudara di kota Makkah, memiliki harta, mungkin punya kekuatan di sana. Lihat seorang sahabat yang bernama Bilal, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini di kota Makkah tidak punya siapa-siapa. Dia tidak punya keluarga, dan juga tidak punya kekayaan di sana. Tapi beliau sangat rindu sekali dengan kota Makkah tatkala beliau hijrah ke kota Madinah. Oleh karena tatkala beliau sakit, di antara ucapan-ucapan yang beliau ucapkan itu beliau sering mengucapkan rerumputan yang ada di kota Makkah. Itu idkhir. Beliau rindu dengan hadis yang sebut-sebut ketika beliau demam, beliau ngiko menyebutkan daun-daunan yang ada di kota Makkah itu idkhir. Ini kata para ulama menjelaskan bahwasanya bila rindu dengan kota Makkah sehingga lisannya terucap rerumputan yang ada di kota kota Makkah. Kalaulah Bilal yang tidak punya apa-apa, tidak punya sanak saudara di sana, beliau rindu dengan kota Makkah tatkala beliau di Madinah, bagaimana lagi dengan bagaimana lagi dengan para sahabat yang lainnya? Pasti mereka diberi lagi dengan kota kota Makkah. Oleh karenanya, tatkala Nabi SAW menyampaikan tentang peristiwa bahwasanya mereka akan pergi ke kota Makkah untuk melakukan umrah, maka ini ada kebahagiaan dalam hati mereka. Kenapa? Dan bisa menghilangkan rasa rindu mereka kepada kota kota Makkah. Ikhwan Fiddin, jamaah semoga Allah Ta'ala, lihat, ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Mimpi ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Kalau kita kulik sebelum-sebelumnya, maka kita tahu bahwasanya tahun 6 Hijriah ini berarti masih dalam masa perang. Dalam masih masa perang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Kita tahu sebelumnya di tanggal 5 itu baru saja terjadi namanya perang Khandaq, di mana Nabi SAW membuat khandak panjang untuk menghalangi orang-orang musyrikin untuk masuk ke kota Madinah. Baru saja terjadi namanya perang Khandaq. Kemudian sebelumnya di tahun 3 Hijriah terjadi namanya perang Uhud. Perang Uhud, perang yang sangat populer di antara kaum muslimin, peristiwa yang sangat besar. Tatkala itu banyak kaum muslimin yang mereka gugur syahid di medan Uhud. Kemudian sebelumnya di tahun 2 Hijriah ada namanya perang Badar. Perang besar pertama kali yang terjadi antara kaum muslimin kaum musyrikin. Artinya saya sampaikan bahwasanya tahun 2 perang Badar, tahun 3 perang Uhud, tahun kelima baru setahun kemarin namanya perang Khandaq. Maka kaum muslimin tatkala itu masih dalam masa peperangan terhadap kepada orang-orang orang Quraisy. Maka berita Nabi SAW bahwasanya mereka akan pergi untuk berumroh nanti, ini salah satu sisi menggembirakan mereka, tapi satu sisi juga membuat mereka sedikit khawatir bagaimana ini dalam masa perang, bagaimana mungkin kita pergi akan ke sana, apakah mereka diterima oleh orang-orang Makkah ataukah tidak. Maka kala itu Nabi SAW pun mengumpulkan semua kaum muslimin, baik orang-orang Badui pun beliau kumpulkan, beliau ajak untuk pergi berumrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tatkala Nabi SAW meminta kepada para sahabat yang lain, yang seluruh para sahabat orang-orang Badui mereka untuk ikut pergi menuju kota Makkah, ternyata di sana orang-orang munafik mereka menolak. Orang-orang munafik mereka menolak, mereka tidak mau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Allah isyaratkan dalam firman-Nya, "Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana." Allah Subhanahu wa taala akan berbicara nanti orang-orang yang tidak mau pergi bersama engkau wahai Muhammad, bagian dari orang-orang Badui. Mereka mengatakan, "Syaghalatna amwaluna wa ahluna." Kami ini lagi sibuk dengan harta-harta kami dan juga sibuk dengan anak-anak kami. Kami ingin ngurusin ini. Jadi kami belum bisa mengikuti engkau wahai Muhammad untuk pergi umrah bersama engkau di kota kota Mekah. Dan Allah bantah mereka, Allah mengatakan, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Allah mengatakan bahwasanya mereka ucapkan hal tersebut dengan lisan-lisan mereka, padahal hati mereka tidak seperti itu. Hati mereka tidak seperti itu. Jadi mereka mengatakan kami lagi urusan ini, urusan anak-anak kami, kami lagi ngurus harta-harta kami. Ini cuma alasan doang, cuma alasan doang. Kenapa? Pada hakikatnya mereka takut untuk pergi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka menyangka mereka pasti nanti akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Mereka tidak akan kembali.
Jadi mereka alasan ini lah, alasan itu tidak mau ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke lah, mereka tidak pergi, mereka tidak mau ikut, mereka banyak alasan. Maka tetap Nabi SAW mengumpulkan kaum muslimin. Akhirnya terkumpullah tatkala itu pasukan kaum muslimin sekitar 1.400 lebih orang. 1.400 orang. Ada khilaf sebenarnya, ada yang mengatakan 1.300, ada yang mengatakan 1.400, ada yang mengatakan 1.500. Tapi yang ma'ruf, yang masyhur di kalangan para ulama sejarah, mereka menyebutkan sekitar 1.400 orang. Dan tatkala kita paham tadi orang-orang munafik, mereka tidak mau pergi mengikuti Nabi SAW, mereka banyak alasan, maka kata para ulama ini menjelaskan bahwasanya pasukan 1.400 tersebut ini adalah benar-benar orang-orang beriman yang benar-benar mereka tulus keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Orang-orang yang tidak kuat imannya, yang mereka bahkan mungkin orang-orang munafik, mereka tidak mau ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi menuju kota Makkah. Maka terkumpullah tatkala itu pasukan kaum muslimin sekitar sebesar 1.400 orang. Tatkala itu Nabi SAW membawa istrinya, dan biasa Nabi SAW memiliki istri yang banyak, kemudian beliau Qur'ah, beliau melakukan Qur'ah itu diundi siapakah yang berhak mengikut Nabi SAW. Ternyata kala itu yang keluar namanya adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala, ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah itu Nabi pun persiapkan perlengkapan beliau. Ternyata tatkala beliau pergi, persiapannya beliau tidak membawa senjata-senjata perang. Kenapa? Beliau sadar, bahwasanya Nabi SAW sadar beliau pergi ke kota Makkah tatkala itu bukan untuk perang, tapi beliau pergi untuk berumrah. Sehingga beliau tidak membawa senjata perang. Beliau hanya membawa pisau-pisau untuk safar, keperluan safar, mungkin untuk potong sapi, potong daging atau yang lainnya, bukan persenjataan untuk menghadapi peperangan. Kemudian selain itu juga persiapan yang beliau bawa, itu beliau bawa 70 ekor hadi. Beliau bawa 70 ekor hadi. Maka Nabi SAW pun berkumpul dengan para sahabat, bersiap-siap mereka, maka berangkatlah kaum muslimin dengan Nabi SAW berangkat menuju kota Mekah di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulqa'dah. Dan tatkala pergi, Nabi SAW benar-benar mengumumkan kepada halayak ramai. Beliau mengumumkan bahwasanya beliau ini benar-benar dengan kaum muslimin ingin pergi ke kota Mekah untuk pergi berumrah. Sehingga beliau memang kabarkan kepada halayak ramai. Kenapa? Alasannya kata para ulama, agar orang-orang tahu bahwasanya ini tujuan Nabi SAW pergi ke kota Mekah bukan untuk perang. Karena sudah ada kode etik di antara orang-orang Arab terdahulu, bahwasanya barang siapa ingin pergi umroh, pergi beribadah, melakukan tawaf, sa'i dan yang lainnya, maka mereka tidak boleh diganggu dan tidak boleh diperangi. Makanya Nabi SAW benar-benar menyampaikan kepada halayak ramai bahwasanya beliau dan kaum muslimin benar-benar keluar dari kota Madinah menuju kota Makkah untuk pergi berumrah. Maka Nabi SAW pun berjalan dengan kaum muslimin, maka sampailah di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah kita tahu sekarang namanya Bir Ali, yaitu tempat uh, ihramnya penduduk Madinah. Tatkala penduduk Madinah mau pergi ke kota Madinah, maka mereka harus ihram dulu. Dan tempat ihram mereka yaitu namanya Dzulhulaifah atau disebut dengan Bir Ali di zaman di saat ini. Maka sampai di Bir Ali, Nabi SAW pun perintahkan semua para sahabat untuk memakai baju ihram. Mereka berihram dari situ. Tatkala sampai di Dzulhulaifah, Nabi SAW pun mengutus seseorang dari Bani Hazraj, yaitu namanya Busr bin Sufyan. Busr bin Sufyan. Untuk apa? Nabi SAW mengutus dia pergi kota Mekah untuk melihat bagaimana kondisi orang-orang Mekah saat ini. Melihat apa yang terjadi di sana, bagaimana kondisi di sana kala mereka mendengar Nabi SAW dan kaum muslimin hendak pergi ke Mekah untuk mau pergi umrah. Maka Nabi SAW pun utus seseorang namanya Busr bin Sufyan untuk mencari informasi bagaimana keadaan orang-orang Quraisy di sana. Maka Busur pun jalan duluan. Setelah itu Nabi SAW pun dengan rombongan kaum muslimin bersiap-siap untuk berjalan. Akhirnya mereka pun berjalan menuju kota apa namanya kota Mekah untuk melakukan umrah. Singkat cerita, jamaah semua Rasulullah, tatkala Nabi SAW sampai di suatu daerah namanya daerah Usfan, dan jaraknya mungkin kurang lebih sekitar 90 km dari kota Mekah dan Masjidil Haram, tiba-tiba Busur kembali. Busur itu siapa? Itu lelaki yang diutus oleh Nabi SAW untuk mencari informasi di kota Mekah. Kalau Nabi berjalan dengan kaum muslimin sampai di daerah namanya Usfan, kira-kira 90 km dari Masjidil Haram, tiba-tiba Busur balik. Kemudian Busur menyampaikan berita kepada Nabi SAW. Saya bacakan perkataan Busur. Dia mengatakan, Inna Quraisyan jama'u laka jumu'an. Rasulullah, orang-orang Quraisy
mereka sudah mengumpulkan pasukan yang sangat besar untuk engkau, wahai Rasulullah. Waqad jama'u laka al-ahadits. Dia juga menyimpulkan laka al-habis, pasukan-pasukan di sekitar bagian kota Makkah. Wahum muqatiluk, dan mereka hendak membunuh engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasadduka 'anil bait wa mani'uk, dan mereka akan menghalangi engkau untuk masuk dalam kota Makkah dan akan melarang engkau untuk masuk dalam kota Makkah untuk melakukan umrah. Jadi ini kabar yang didapati oleh Busr. Ternyata orang-orang Makkah mereka tidak setuju dengan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tadi saya katakan disebut di awal bahwasanya kode etik, kalau ada orang mau pergi umrah, mau pergi beribadah, harusnya tidak boleh diganggu, tidak boleh diperangi. Tapi ini beda. Tatkala mereka dengar yang mendatangkan dari Nabi SAW dan kaum muslimin yang mereka tahu ini musuh mereka, ternyata mereka ingin menghalangi. Dan mereka mengumpulkan pasukan besar untuk menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi mendengar peristiwa tersebut atau kondisi orang-orang Quraisy, maka Nabi pun mengatakan kepada para sahabat, Ashiru ayuhan nas alayya. Tapi para sahabatku, bagaimana pada kalian, coba kita musyawarah bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika ini. Ini apa namanya, faedah ikhwan fiddin, bahwasanya ternyata Nabi SAW juga pun sering bermusyawarah dengan kaum muslimin. Dan musyawarah Nabi SAW benar-benar didengar pendapat orang-orang yang memberikan pendapat. Tidak seperti kita terkadang musyawarah, iya. Tapi apa yang disampaikan oleh peserta musyawarah terkadang didengar oleh kepala atau pemimpin kelompok tersebut atau pemimpin musyawarah tersebut. Artinya musyawarah hanya sebagai uh, yang penting ada musyawarah, padahal keputusan sudah ada. Tapi Nabi SAW tidak demikian. Nabi SAW tatkala melakukan musyawarah berarti benar-benar musyawarah akan diungkapkan semua argumen-argumen para peserta musyawarah yang dengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala mereka bermusyawarah, maka Abu Bakar pun memberikan masukan kepada Nabi SAW dengan dia mengatakan, Ya Rasulullah, kharajta amidan di hadal bait. Rasulullah, engkau kan pergi ke kota Mekah sengaja untuk menuju ke kota Mekah. La turidu qatla ahadin. Kau tidak ingin bunuh satupun, tidak ingin perangi satupun orang. Wala harba ahadin. Kau juga tidak ingin memerangi seorang pun. Watawajjahlah, pergilah kau ke sana wahai Rasulullah. Faman saddana anhu qatalna. Kalau ada yang menghalangi kita nanti wahai Rasulullah, kita perangi mereka. Jadi maksud Abu Bakar, kita kan tujuannya umrah wahai Rasulullah. Tidak ada sedikit pun tujuan untuk memerangi orang atau bahkan membunuh orang. Maka kita jalan saja. Nanti kalau kita di sana tahu-tahu kita diperangi, maka kita lawan mereka. Kita lawan mereka. Maka singkat cerita Nabi SAW pun setuju dengan uh, masukan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah pun mengatakan, Umdu ala bismillah. Kalau gitu kita berjalan dengan melanjutkan perjalanan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW tetap berjalan menuju kota Makkah. Ikhwan Fiddin, jamaah semoga dimata Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan menuju kota Makkah, tiba-tiba Nabi bertemu dengan pasukan Khalid bin Walid. Pasukan Khalid bin Walid. Kita tahu Khalid bin Walid tatkala itu masih kufur, masih kafir radhiyallahu taala. Dia masih kufur tatkala itu. Dia ingin menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bertemu dengan pasukan Khalid bin Walid. Tatkala itu tiba-tiba waktu masuk zuhur, masuk waktu zuhur. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Akhirnya Nabi sholat. Ajib. Ini Nabi sholat. Berhadapan dengan pasukan Walid, ternyata Nabi tidak meninggalkan sholat. Maka Nabi pun sholat dengan jamaah kaum muslimin. Tatkala itu, di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin, ternyata Allah membuat pasukan Khalid bin Walid mereka takjub dengan salatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi Salat dan kaum muslimin, Khalid cuma lihat dengan pasukannya. Harusnya kan mereka nyerang. Kalau tidak mereka perangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tidak, mereka tidak perangi. Justru mereka nonton, melihat, mereka kagum dengan salat Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Maka setelah salat Nabi SAW dan kaum muslimin selesai, barulah mereka kaget loh. Kenapa kita seperti ini? Kenapa kita tidak perangi kaum muslimin tadi tatkala mereka salat? Ini dijelaskan oleh Ayyas Az-Surati. Dia jelaskan bahwasanya dia mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Usfan. Tatkala kami sampai di Usfan, fastaqbalana al-musyrikun. Tiba-tiba kita bertemu dengan orang musyrik yang itu dipimpin alaihim Khalid bin Walid, yang mereka dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Wa hum bainana wa bainal qiblah. Ini kita sangat dekat sama dia. Jadi kita salat menghadap kiblat, mereka di depan kita. Fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dhuhr. Kala itu Nabi pun memimpin kita untuk melaksanakan salat zuhur. Maka orang-orang musyrikin kali itu mengatakan, qalu qad kanu ala halin law asabna qirratahum. Aduh,
Kenapa tadi kita tidak serang dia? Kalau kita tahu mereka dalam keadaan lengah, kan kalau orang lagi salat kan tidak bisa melakukan apa, maksudnya tidak bisa memerang atau yang lain menurut mereka. Jadi menurut mereka, kenapa tadi kita tidak serang mereka? Maka salah seorang mereka di antara mereka orang muslim mengatakan, "Ta'ti alaihimul an salatun hiya ahabbu ilaihim min abnaihim wa anfusihim." Maka mereka mengatakan, gimana nanti kalau kita tunggu sholat asar. Kita tahu sholat asar ini mereka sangat cinta dengan sholat tersebut, melebihi kecintaan mereka kepada anak-anak mereka, bahkan kepada diri mereka sendiri. Jadi artinya mereka mengatakan untuk salah seorang, ya udah kalau kita nggak bisa nyerang tadi, kita tengah, kita tidak nyerang mereka dalam sholat zuhur, nanti kita tunggu sholat asar, kita nyerang nyerang mereka. Maka tatkala waktu masuk asar, tiba-tiba Jibril turun kepada Nabi SAW, maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, yaitu ayat yang berbicara tentang salatul khauf. Apa? Salatul khauf. Artinya salatul khauf secara ringkasnya itu pasukan dibagi dua, kemudian kalau pasukan pertama sholat, pasukan menjaga. Kemudian bergantian lagi pasukan yang satu sholat, pasukan satu menjaga. Jadi tetap kaum muslimin tatkala itu terjaga dari kaum musyrikin. Jadi orang-orang muslim mereka berharap orang-orang muslim itu sholat seperti tadi sholat duhur, sholat biasa. Ternyata tatkala sholat asar, tatkala mereka ingin menyerang Nabi SAW, ternyata Allah pun mengutus Jibril untuk memerintahkan Nabi SAW untuk melaksanakan sholat al-khawf, yaitu sholat sebagian kelompok sholat, kemudian sebagian sholat menjaga-jaga. Kemudian gantian lagi sebagian sholat yang tadi menjaga-jaga akhirnya sholat, kemudian yang sholat menjadi menjaga-jaga, sehingga tidaklah terjadi uh, penyerangan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid kepada kaum kaum muslimin. Maka setelah sholat, akhirnya Nabi SAW pun berusaha menjauh dari Khalid bin Walid. Mereka menjauh dari Khalid bin Walid dan pasukan dari Khalid bin Walid ke orang-orang musyrik. Singkat cerita, Nabi SAW pun tetap berjalan menuju kota Makkah. Sampailah Nabi SAW kaum muslimin di suatu daerah namanya Saniyah Al-Mirar. Saniyah Al-Mirar yaitu tempat dekat dengan Al-Hudaybiyah. Tempat dekat dengan lokasi Al-Hudaybiyah. Maka tatkala mereka berjalan sampai di Hudaybiyah, tiba-tiba Qaswa. Qaswa ini ontanya Nabi SAW yang dinaiki oleh Nabi SAW. Ternyata Qaswa ini tiba-tiba berhenti dan menderu. Dia tidak mau jalan. Dia tidak mau berjalan. Maka orang-orang tatkala itu mengatakan, lihat ontanya apa namanya, Nabi SAW membangkang, dia tidak mau jalan, disuruh Nabi SAW untuk jalan, dia tidak mau jalan. Mereka mengatakan, qala'atil qaswa, qaswa, qala'atil qaswa. Ontanya Nabi membangkang, ontanya Nabi membangkang. Maka ucapan-ucapan ini terdengar di telinga Nabi SAW. Maka Nabi apa yang dibuat Nabi, Nabi ternyata bela ontanya. Lihat, Nabi membela on, jangankan manusia, binatang pun Nabi bela. Nabi mengatakan, ma khala'at wa ma huwa laha bikhuluqin. Ini ontaku tidak membangkang. Dan bukan akhlak ontaku ini membangkang dia. Nabi bela ontanya. Tiba-tiba kan ontanya tidak berjalan, ontanya diam menderung. Ternyata orang-orang mengatakan dia, sebagai sahabat mengatakan, ontanya Nabi membangkang tidak mau berjalan. Maka Nabi bantah, Nabi mengatakan, ma khala'at wa ma huwa laha bikhuluqin. Ontaku ini tidak membangkang dan bukan sifat ontaku ini membangkang. Walakin habasaha habisul fil an Makkah. Tapi yang menahan ontakku ini adalah zat yang pernah menahan gajah-gajah tatkala mereka hendak menyerang Ka'bah. Artinya apa? Di sini Nabi SAW mengatakan bahwasanya ontakku itu ini diberhentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pernah memberhentikan siapa? Gajah atau alfil yang hendak waktu itu yang tatkala itu mereka hendak mau menyerang, mau menghancurkan kota kota Makkah. Sebenarnya kisah yang ma'ruf di kisah kelahiran Nabi SAW itu ada 12 gajah yang besar-besar yang dibawa yang mereka yang dibawa dipimpin oleh seorang gajah yang sangat besar namanya Mahmud, yang mereka hendak apa namanya menghancurkan Ka'bah, mencongkel Ka'bah. Ternyata di tengah perjalanan mereka ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan yang menahan ontaku ini dialah Tuhan yang pernah menahan gajah tatkala mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi ya, Nabi SAW membela ontanya. Ontaku tidak bangun, tapi mereka dia ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu Nabi SAW pun akhirnya paham, maka Nabi SAW pun tidak melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka berkemah di situ, bermukim di situ sambil melihat kondisi-kondisi selanjutnya. Khonifuddin, Nabi SAW tatkala mereka diam di tempat Al-Hudaybiyah tadi, tempat pemberhentian onta Nabi SAW, maka datanglah
beberapa delegasi dari orang-orang Quraisy. Delegasi orang-orang Quraisy. Kenapa Nabi tidak maju ke tapi Nabi diam di situ? Tiba-tiba orang Quraisy mereka berinisiatif untuk mengutus beberapa pasukan, beberapa delegasinya untuk berdiskusi dengan Nabi Muhammad SAW. Maka di antara yang mereka utus pertama yaitu namanya Budail ibn Warqa. Budail ibn Warqa. Budail ibn Warqa datang kepada Nabi SAW, mereka berdiskusi uh, mencari kesepakatan. Ternyata tidak terjadi kesepakatan oleh Nabi dan juga Budail. Kemudian orang-orang Quraisy pun mengutus yang orang kedua namanya Mikras bin Hafs. Bin Hafs. Mikras bin Hafs. Ternyata utusan Mikras ini juga tidak mendapatkan kesepakatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga utusan ketiga namanya Al-Khulais bin Al-Qamah. Al-Khulais bin Al-Qamah. Ternyata tidak terjadi juga kesepakatan. Kemudian utusan keempat namanya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Ternyata tatkala mereka berdiskusi juga tidak ada terjadi namanya kesepakatan antara Urwah dan Nabi Muhammad SAW. Tapi diriwayatkan tatkala Urwah pulang, tatkala setelah berdiskusi dengan Nabi SAW, dia cerita pada orang-orang tatkala itu, dia mengatakan uh, dia pernah di antara ucapan yang dia berikan, dia diskusi tentang dia sama Nabi SAW, dia mengatakan, Muhammad, ara'aita in ista'salta amra qaumik hal sami'ta bi ahadin minal Arab. Dia ingin memprovokasi Nabi. Dia mengatakan, wahai Muhammad, perkataan Allah, wahai Muhammad, kalau kau memerangi kaum, maksud artinya kau memerangi kami kan orang Quraisy. Kalau kau memerangi kami, apakah kau pernah dengar orang-orang Quraisy pernah membunuh saudaranya? Maka kita tahu Nabi datang ke kota Makkah bukan untuk perang, tapi dia panas-panasin. Seakan-akan dia ingin membuat, dia ingin mengarahkan bahwasanya Nabi ini datang untuk perang. Ternyata kan tidak. Dia mengatakan, hal sami tabi ahad min al-Arab bil Arab ijtaha al ahlahu qabla. Apakah kau pernah dengar ada orang Quraisy pernah menyerang saudara-saudaranya? Wa in takunil ukhra, tapi kalau kau kalah wahai Muhammad, kalau kau menang tadi, kau akan disebut sebagai orang-orang yang membunuh saudaranya. Tapi kalau kau kalah, fa inni wallahi la aru wujuhan wa inni la ara awsyaban minan nas khaliqan an yafiru wa yad'uka. Tapi kalau kau kalah Muhammad, kau perang lawan kita, kau kalah, kau tahu nanti orang-orang di belakangmu ini kaum muslimin mereka bakal kabur meninggalkan engkau. Anjir. Ini orang pintar diplomasi. Dia ingin mengesankan Nabi ini memang benar-benar ingin perang, Nabi tidak ingin perang. Dia mengatakan, wahai Muhammad, kalau kau serang kami, kita kalah, kau akan dikatakan sebagai orang-orang, sebagai orang yang telah membunuh saudaranya. Tapi kalau kau menang, tapi kalau kau kalah dari kami, kau bakal ditinggal sama pasukan ini. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala tatkala dia mendengar ucapan ini, maka dia sangat marah. Dia mengatakan, anah nunafiru an wanada'uhu. Kita nggak bakalan ninggalin Nabi Muhammad SAW untuk dia seperti itu. Dia pasti setia bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala itu Urwah pun kembali, tidak terjadi kesepakatan antara dia dengan Nabi SAW. Maka tatkala dia pulang ke orang-orang Quraisy, cerita kepada orang-orang Quraisy. Di Mekah dia cerita, dia mengatakan, wallahi ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kafi rajulin minhum. Dia cerita kepada orang Quraisy, saya lihat Muhammad ini tatkala dia buang ludahnya itu diambil sama orang-orang, sama pengikutnya, sama kaum muslimin. Maksudnya dia menggambarkan maksudnya ini Muhammad rajanya, masya Allah. Tidak ada raja seperti Muhammad. Apa buktinya? Dia ludah aja orang-orang ambil ludah. Jadi mengatakan, padahal kabiha wajahu wajildahu. Tatkala orang-orang ambil ludah Nabi SAW, mereka usap ke wajahnya dan usap ke tubuhnya. Wala yasqutu min sya'rihi syai'un illa akhadhu. Dan aku lihat tidak satu pun rambut jatuh, rambut Muhammad SAW jatuh kecuali mereka ambil. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Dan saya lihat Nabi SAW ketika dia berwudu, mereka ada betul-betul mengambil bekas air wudhu Nabi SAW. Wa idza takallama khafadu aswatahum inda. Ketika Nabi SAW sedang berbicara, maka pengikutnya ini semua tidak berani bicara, tidak berani mengangkat suaranya di hadapan Nabi SAW. Wala yuhidduna ilaihi an-nadhar ta'dhiman lahu. Dan aku melihat ketika mereka memandang Nabi SAW, mereka benar-benar memandang Nabi dengan pemandangan ta'zim, pandangan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini digambarkan oleh Urwah At-Thaqafi, dicerita kepada orang Quraisy saat kala itu. Bahwasanya ini Muhammad ini luar biasa. Tidak ada raja seperti Muhammad SAW yang ludahnya diambil, bekas air wudhunya diambil, bahkan mereka rebut-rebutan. Ketahuilah, ikhwan fillah, mengambil berkas seperti ini adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi
Dan tidak pernah dipraktekkan kepada selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ludah, bekas ludah manusia yang boleh diambil hanya ludahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bekas wudhu yang diambil untuk jadikan keberkahan hanya bekas wudhu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang seperti sekarang salah, menjadi penyimpangan tatkala mereka praktekkan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kepada orang-orang sekarang, bahkan kepada Abu Bakar pun tidak disebutkan satu riwayat pun mereka rebutan mengambil wudhu bekas wudhu Abu Bakar radhiyallahu taala. Mereka tidak pernah mengambil ludah Abu Bakar radhiyallahu taala. Demikian juga dengan Umar, demikian juga dengan Utsman, demikian demikian juga dengan Ali. Kalaulah mereka ini orang-orang yang sangat mulia, murid-murid Nabi SAW, mereka tidak melakukan mereka seperti itu, maka kita juga tidak, maka lebih lebih tidak boleh lagi kita lakukan kepada orang-orang selain mereka. Ikhwan fiddin, jamaah semoga bermanfaat. Maka tidak terjadi kesepakatan. Utusan-utusan orang-orang Quraisy datang untuk berdiskusi dengan Nabi, tapi tidak terjadi kesepakatan. Singkat cerita, maka Nabi pun ingin mengutus seorang sahabat pergi ke sana, pergi ke kota Mekah. Tatkala itu Nabi ingin mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wahai Umar, kau pergi ke sana, kau cari kesepakatan dengan mereka. Ternyata tatkala itu Umar uh, tidak mau, bukan tidak mau. Akhirnya artinya Umar tahu bahwa kalau disiksa dia pasti dibunuh. Umar pasti di sana dibunuh. Maka Umar pun mengambil opsi lain. Dia mengatakan bagaimana kalau Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman saja, karena kalau secara hitungan atas kertas mereka tidak bakal mau membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi pun setuju tatkala itu. Nabi pun mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu untuk pergi ke kota Makkah untuk berdiskusi mencari kesepakatan orang-orang Quraisy. Maka berjalanlah Utsman bin Affan ke sana. Sampai di sana dan benar bagaimana pemikiran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ternyata orang Quraisy mereka menghormati Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka ketika Utsman sampai di sana, mereka persilahkan Utsman untuk tawaf sudah. Untuk tawaf, sa'i dan selesaikan umrah. Ternyata Utsman bin Affan tidak mau. Kenapa? Utsman mau berumrah bersama Nabi SAW dan kaum muslimin. Utsman setia kawan. Jadi Utsman tidak mau tawaf duluan atau sa'i duluan, mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kala itu Utsman pun berdiskusi dengan mereka mencari kesepakatan. Ternyata pencarian kesepakatan itu lama berhari-hari, tidak selesai, tidak selesai. Maka tatkala Utsman tidak balik-balik, maka terdengar suara kabar bahwasanya Utsman sudah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Sampai ke telinga Nabi SAW, bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya Utsman dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka isu ini sampai ke telinga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi dengan isu itu, maka Nabi pun mengumpulkan semua sahabat itu. Mereka beliau kumpulkan para sahabat di Allah Taala. Untuk apa? Untuk beliau minta bayat. Dan ini dikenal dengan bayat atau ritual. Kenapa? Asal muasalnya kenapa? Karena Nabi mendengar bahwasanya isu tentang Utsman dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Dan Allah ceritakan tentang kisah ini. Allah mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha kepada orang-orang mukmin yang mereka membayat engkau wahai Muhammad di bawah sebuah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu dalam hati mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atabahum fathan qariba. Dan Allah akan menurunkan sakinah keterangan kepada mereka, wa atabahum fathan qariba. Dan Allah akan memberikan ganjar kepada mereka dengan fathan qarib, kemenangan yang dekat, kemenangan yang dekat. Maka jamaah semoga Allah semua kaum muslimin tatkala itu mereka pun berkumpul di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah sebuah pohon. Kenapa? Mereka ingin membaiat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada satu orang yang tidak membaiat sama Nabi. Inilah orang munafik, salah satunya orang munafik yang ikut pasukan Nabi tatkala kejadian Sulh Hudaybiyah. Namanya Ja'ad bin Qais. Namanya Ja'ad bin Qais. Maka tatkala para sahabat mereka hendak berbaiat kepada Nabi SAW, maka Ja'ad bin Qais ini cari sesuatu di bawah ontanya. Dia lagi cari barang. Maka para sahabat manggil Ja'ad, kau berbaiat sama Nabi SAW. Kata dia, untuk apa sih lagi cari barang-barang saya? Lebih didahulukan cari barang-barang daripada berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun bersabda, kullukum maghfurun lahu. Kalian semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illa sahibal jamal al-ahmar, kecuali pemilik onta merah. Siapa maksudnya? Maksudnya Ja'ad bin Qais. Orang-orang pada berbaiat kepada Nabi, tapi dia tidak berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis lain disebutkan, "Fabayana
ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu Jadd bin Qais al-Ansari iktaba'a tahta batni ba'irihi. Maka tatkala itu kita pun berbaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Ja'ad bin Qais. Rasulullah mengatakan la yadkhulanna al-jannata man baya'a tahta syajarati ila sahibal jamal al-ahmar. Dalam riwayat Nabi mengatakan, tadi menyebutkan kalian semua diampuni. Dalam hadis ini Nabi mengatakan semua kalian akan masuk surga, orang-orang yang membayat saya di bawah pohon ini illa sahibal jamal al-ahmar, kecuali pemilik ontah merah. Itu siapa? Ja'ad bin Qais. Jadi satu-satunya munafik yang tidak mau yang ikut dalam peristiwa Hudaybiyah. Menjadi pertanyaan, apa isi Baitul Ridwan? Apa isi Baitul Ridwan? Ada dua riwayat menjelaskan tentang isi Baitul Ridwan. Yang pertama yaitu riwayat dari Salamah bin Aqwa. Beliau adalah sahabat yang ikut saksi dalam ikut membayar Nabi di peristiwa tersebut. Dia mengatakan ada seorang Yazid bin Abu Ubaid tanya kepada Salamah bin Aqwa, "Ala ayyi syai'in bayatum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah?" Wahai Salamah, tatkala kalian membaiat Nabi SAW tatkala itu di Hudaybiyah, apa yang kalian baiatkan? Apa yang kalian baiatkan? Maka dia menjawab, alal maut. Kita berbaiat Nabi SAW artinya kita siap mati untuk Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh Salamah ibn Aqwa. Dia mengatakan baiat kami yaitu kami siap mati untuk membela Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan lam nubai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-maut. Lam nubai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-maut. Inna ma bayanahu ala an la yafid ala an la nafir. Kata dia, kita tidak membayar Nabi untuk mati, tidak. Tapi kita membayar Nabi tatkala itu untuk kita tidak lari dari Nabi Muhammad, tidak pergi meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah, hanya sekitar kayaknya hanya berbeda cara pengungkapan saja. Pada intinya, yang satu mengatakan siap mati, yang satu mengatakan tidak akan pergi lari meninggalkan Nabi SAW. Pada intinya adalah baik mereka adalah mereka benar-benar ingin bersama Nabi SAW. Mereka ingin menjaga Nabi SAW. Mereka siap untuk mati dan siap untuk tidak meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bayat yang terjadi di peristiwa Hudaybiyah, yang bayat tersebut disebut dengan Bai'atul Ridwan. Dan orang-orang yang berbayat di tatkala itu, sahabat yang berbayat tatkala itu, mereka mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya tadi Allah mengatakan Allah ridho kepada mereka. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridho kepada orang-orang mukmin yang mereka membayat engkau wahai Muhammad di bawah pohon. Kemudian dalam riwayat Nabi mengatakan la yadkhulun nar ahadun mimman bay'a tahta asy-syajarah. Tidak akan masuk surga seorang yang dia ikut serta dalam baiat di bawah sebuah pohon. Berarti mereka tidak akan masuk neraka jahanam. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi mengatakan, antum khairu ahlil ard. Kalian adalah kaum terbaik di atas muka bumi ini. Jadi orang-orang yang berbaik adalah kaum terbaik di atas muka bumi. Dalam riwayat lain disebutkan, kullukum maghfurun lahu illa sahibal jamal al-ahmar. Semua kalian dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pemilik onta merah. Jadi ini peristiwa tentang bai'atul ridwan. Maka tatkala mereka setelah berbaiat, kemudian ternyata di kota Makkah juga tidak ada kesepakatan antara orang Quraisy dan Utsman bin Affan. Maka orang-orang Quraisy pun mereka berinisiatif, mereka mengutus Suhail bin Amr. Suhail bin Amr, seorang sahabat yang mulia tatkala itu dia masih kafir, masih musyrik. Mereka mengutus Suhail kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, "I'ti Muhammad dan fasalihu." Wahai Suhail, kau datang kepada Muhammad, kau coba diskusi, kita cari kesepakatan. Wala yakunu fi sulhi illa an yarji'a anna amahu hada. Tapi kau usahakan kesepakatan tersebut apa? Itu agar mereka pulang tahun ini. Mereka tidak pergi umrah tahun ini. Wallahi la tatahaddatsu al-arabu annahu dakhala alaina anwatan abada. Nah, begitu bakal supaya kita tidak malu. Artinya di sini orang Quraisy berpesan kepada Suhail, wahai Suhail, kau ke kota Mekah, ke Hudaybiyah, kau diskusi dengan Muhammad, usahakan terjadi kesepakatan, tidak ada peperangan. Di antaranya adalah agar mereka pulang sekarang. Mereka pulang dan nanti mereka tidak pergi umroh tahun ini. Mungkin tahun depan atau selainnya, tergantung kesepakatan. Maka Suhail bin Amr radhiyallahu taala tatkala itu dia masih muslim, akhirnya dia pergi menuju Nabi SAW di Hudaybiyah. Maka mereka pun berdiskusi. Akhirnya terjadi kesepakatan antara Suhail
dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala itu mereka pun sepakat, akhirnya mereka ingin menandatangani kesepakatan tersebut. Maka tatkala penandatanganan kertas tersebut, dokumen tersebut mungkin tatkala itu, maka di situ disebutkanlah nama Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, sebagai Rasulullah. Jadi perjanjian antara Muhammad Rasulullah SAW dan Suhail ibn Amr. Maka tatkala itu Suhail protes. Suhail mengatakan begini, Wallahi, lau kunna na'lamu annaka Rasulullah, ma sadatnaka 'anil bait. Wahai Muhammad, kalau kita akui kau Rasulullah, kita nggak bakalan nahan kalian untuk masuk dalam kota Makkah. Wala qatalna, dan kami tidak akan perangi kalian. Walakin iktub Muhammad bin Abdullah. Hapus itu Rasulullah, tulis dengan Muhammad bin Abdullah. Jadi kesepakatan antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Jangan tulis kesepakatan Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdullah. Tatkala itu tulannya Nabi itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi mengatakan, wahai Ali, hapus. Kata Ali, saya tidak mau hapus. Saya tidak mau hapus nama Rasulullah. Wahai Ali, hapus. Ali juga nggak mau. Maka Nabi pun mengatakan, mana tulisan Rasulullah? Maka Ali pun tunjuk, maka Nabi pun menghapus tulisan Rasulullah sehingga tergantilah Muhammad bin Abdullah dan Suhail ibn Amr. Kemudian Nabi pun katakan kepada Ali, wahai Ali, suatu saat nanti kau akan mendapati peristiwa seperti ini. Peristiwa seperti ini. Dan benar, peristiwa ini pun dialami oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala uh, terjadi persengketaan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhum, di mana tatkala itu ada kesepakatan antara Ali dan Muawiyah. Tatkala di kesepakatan tersebut, di dokumen tersebut dituliskan Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Maka Muawiyah protes, saya tidak mau kau tulis Amirul Mukminin. Kalau kau pemimpin kami, kita tidak akan ribut seperti ini. Maka hapus Amirul Mukminin. Maka tatkala nama Amirul Mukminin dihapus oleh Ali, Ali pun teringat bagaimana dia juga pernah diingatkan oleh Nabi SAW tentang peristiwa ini, bagaimana Nabi pernah memerintahkan dia untuk menghapus nama Rasulullah SAW ketika beliau menjalin kesepakatan dengan Suhail bin Amr radhiyallahu taala anhu. Intinya Suhail dan Nabi SAW pun akhirnya menjalin kesepakatan. Menjadi pertanyaan, apa kesepakatan tersebut? Apa kesepakatan yang disepakati oleh Nabi SAW dan Suhail ibn Amr? Ini hal penting inti dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Saya bacakan saja secara ringkas, dari saya terjemahkan langsung. Pasal-pasal sulh Hudaybiyah, pasal pertama yaitu Rasulullah dan para sahabat harus kembali ke Madinah dan tidak memasuki Makkah pada tahun ini. Jadi Nabi dan para sahabat tidak boleh masuk Makkah. Artinya harus pulang. Sudah jalan jauh-jauh 20 km lagi nyampe kota Makkah, disuruh pulang oleh orang-orang Quraisy. Kaum muslimin akan diperbolehkan untuk memasuki Makkah dan tinggal di dalamnya selama 3 hari pada tahun depan. Umrohnya di tahun depan. Sekarang pulang dulu, tahun depan baru umroh. Dengan syarat mereka tidak membawa senjata apapun, kecuali perlengkapan yang dibawa oleh musafir. Catatan juga kalau mereka tahun depan ke sini nggak boleh bawa persenjataan perang, tapi bawa bawa persenjataan untuk safar. Dan Quraisy tidak akan mengganggu kaum muslimin sama sekali. Jadi pada intinya sekarang kesepakatan tersebut yang sudah disepakati oleh Nabi dan Suhail yaitu kaum muslimin pulang, tidak jadi umroh, umrohnya tahun depan. Umrohnya tahun depan. Padahal mereka sudah jalan jauh, sekitar 25 km lagi nyampe kota Makkah, ternyata disuruh pulang. Dan ini disepakati oleh Nabi Muhammad SAW. Pasal kedua, yaitu selama 10 tahun, kedua belah pihak tidak boleh saling perang. Tidak boleh saling perang. Jadi berhenti berperang dulu selama 10 tahun. Dan kedua belah pihak harus saling mengadakan gencatan senjata. Tidak boleh. Jadi pasal kedua, tidak boleh ada namanya peperangan di antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy. Ini disepakati juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Kejadian ini harus terjadi selama 10 tahun. Kemudian pasal ketiga disebutkan di situ, siapa yang ingin masuk ke dalam akad dan sekutu Muhammad maka silakan. Dan siapa yang ingin bersekutu dengan Quraisy pun dipersilahkan. Jadi masing-masing orang Quraisy dan kaum muslimin mereka boleh berkoalisi. Mereka ingin siapa yang berkoalisi dengan Nabi SAW boleh, dan siapa yang ingin berkoalisi dengan orang-orang Quraisy boleh. Tatkala itu ada dua suku besar namanya Khuza'ah dan Abu Bakar, dan Bani Bakar, Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Dua-duanya ini masih musyrik dan dua-duanya sedang perang-perangan. Ternyata tatkala dibuka koalisi seperti ini, maka Bani Khuza'ah ikut koalisinya
Nabi SAW. Jadi ini dari kata para ulama, boleh kita berkoalisi bekerja sama dengan orang-orang kafir dengan syarat ada maslahat di sana. Dalilnya apa? Nabi pernah berkoalisi dengan Khuzai yang tatkala itu masih orang-orang musyrik. Adapun Bani Bakar, mereka berkoalisi dengan orang-orang Quraisy. Ini pasal ketiga. Pasal keempat, siapa saja dari pengikut Rasulullah SAW yang masih menetap di Makkah, lalu datang kepada Rasulullah di Madinah tanpa izin walinya, maka harus dikembalikan kepada walinya. Sebaliknya, setiap pengikut Rasulullah yang datang ke Quraisy untuk bergabung dengan Quraisy, maka kaum Quraisy tidak akan mengembalikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah inti pasal yang diributkan oleh para sahabat. Bagaimana pasal tersebut artinya apa? Kalau ada orang orang dari kota Mekah mau pergi ke kota Madinah, kita tidak boleh, harus balik. Tidak boleh keluar dari kota Mekah. Sebaliknya kalau ada orang orang Madinah mau pergi ke kota Mekah, maka dibiarkan. Ini secara kasat mata akan merugikan kaum muslimin. Kenapa? Pasukan kaum muslimin akan semakin bertambah, adapun pasukan kaum muslimin akan semakin berkurang. Kenapa? Orang-orang Mekah yang mau pergi kota Madinah ditangkap, disuruh pulang. Sebaliknya orang-orang Madinah yang mau pergi kota Mekah dibiarin. Maka secara kasat mata akan merugikan kaum muslimin. Kemudian pasal yang kelima, semuanya perkara antara kita telah terlipat dan terikat dan juga tidak ada iglal, tidak ada pengkhianatan. Artinya kesepakatan ini benar-benar dijaga oleh kedua belah pihak. Ikhwan fiddin jamaah subhanahu wa ta'ala, di antara pasal yang paling penting tadi pasal yang keempat. Dan inilah pasal yang diributkan oleh para sahabat radhiyallahu taala, yang mana orang-orang Mekah kalau mereka mau pergi kota Madinah maka disuruh balik, disuruh pulang. Sebaliknya ada orang-orang Madinah yang mereka mau pergi kota Mekah maka dibiarkan. Maka secara kasat mata ini akan merugikan kaum muslimin. Yang kaum muslimin mungkin akan semakin berkurang dan jumlah pasukan musyrikin akan semakin bertambah. Tatkala terjadi kesepakatan ini tiba-tiba datang Abu Jandal. Abu Jandal. Abu Jandal itu siapa? Abu Jandal ini anaknya Suhail bin Amr. Ketika itu dia sedang dibelenggu oleh Suhail. Maka dia pun kabur dari kota Makkah. Dia ingin bergabung dengan kaum muslimin. Padahal dia jalan dalam keadaan belenggu. Dia ingin gabung sama muslim. Ternyata ketika sampai di sana, maka Suhail mengatakan, wahai Muhammad, ini yang pertama, balikan, pulangkan. Lihat, kasihan. Abu Jandal sudah jalan jauh-jauh 20 kilometer ingin bergabung dengan kaum muslimin. Sampai di sana telat. Kenapa? Kesepakatan sudah terjadi. Barang siapa dari orang Mekah yang ingin kota Madinah dipulangkan. Maka ketika Abu Jandal sampai di situ, maka Suhail mengatakan ini yang pertama, balikin. Maka Abu Jandal mengatakan, wahai Rasulullah, masa kau biarkan saya seperti ini? Saya takut dengan agama saya takut terfitnah, akhirnya saya murtad lagi, kembali kepada kekafuran. Maka kata Nabi SAW, kita sudah menjalin kesepakatan, tidak bisa lagi digugat-gugat. Maka kau bersabar, mudah-mudahan Allah akan berikan jalan keluar kepada engkau, wahai Abu Jandal. Maka Nabi tidak bisa tolak. Maka Abu Jandal pun kembali bersama Suhail bin. Maka terjadilah keributan ketika itu di kaum muslimin. Terjadi keributan di antara kaum muslimin. Di antara yang berani mengungkapkan keributan tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengungkapkan perasaan dia. Dia mengatakan seperti ini. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu alasta nabiyallah haqqan? Aku datang kepada Nabi, kemudian aku mengatakan wahai Rasulullah, bukankah kau ini adalah benar-benar nabi? Kata Rasulullah, bala tentu. Saya nabi, saya seorang rasul. Alasna alal haq wa aduwuna alal batil. Bukankah kita ini dalam keadaan benar di atas hak? Sedangkan musuh kita ini orang-orang Quraisy adalah dalam keadaan di atas kebatilan. Kata Nabi, bala tentu. Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar. Bukankah kalau kita wafat kita masuk surga dan mereka kalau wafat mereka masuk neraka? Kata Nabi, bala. Falima nu'tid daniyata fi dinina idzan. Kalau gitu kenapa kita rela menyerah di hadapan mereka? Maksud Umar, kita perang aja udah. Kalah masuk masuk surga, menang. Mereka kalau kita kalah, kita wafat, kita masuk surga, menang alhamdulillah. Adapun mereka kalau kalah, mereka masuk neraka jahanam. Ya udah kita kenapa begini? Kenapa kita menyerah? Kenapa kita ikut mau perjanjian seperti ini? Kenapa kita harus pulang? Kita harus jalan umrah, kita perang. Kata Nabi, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini adalah seorang Rasul. Ini Rasulullah, saya adalah seorang Rasul. Walastu asihi wa huwa nasiri. Dan aku tidak akan menyelesaikan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia adalah penolong. Kemudian Abu Bakar, Umar pun mengatakan lagi, Awalaysa kunta tuhadditsuna anna sana'til baita kun fanatufu bihi. Rasulullah, bukankah kemarin waktu tatkala kau mengumpulkan kita, kau mengatakan kita akan pergi kota Makkah, kita akan tawaf.
Kan Nabi bermimpi, Nabi mengatakan bahwa Nabi akan pergi umroh. Makanya Nabi kumpulkan para sahabat sehingga mereka pergi ke kota Mekah. Maka Umar tagih janji tersebut. Bukankah kau mengatakan kita akan pergi umroh, kita akan tawaf? Kata Nabi SAW, bala. Tentu kita akan tawaf. Apa akhbartuka anna na'tihil am? Apakah saya pernah mengatakan kepada kau kita akan tawaf sekarang? Ternyata kan Nabi tidak pernah mengatakan kita tawaf sekarang. Maka tawafnya bisa jadi tahun depan atau tahun yang lain. Nabi berhujah demikian. Nabi mengatakan saya tidak mengatakan kita akan tawaf sekarang. Tapi saya hanya mengatakan kita tawaf. Maka Nabi mengatakan, dia mengatakan tidak, kau tidak pernah mengatakan tahun ini. Fa innaka atihi wa mutawfiqun bihi. Kata Nabi mengatakan kau akan pergi ke sana dan kau akan melakukan tawaf. Lihat, Umar nagih janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat mengatakan, di yang riwayat para ulama mengatakan para sahabat itu sebenarnya sama-sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kondisi mereka sama, hanya saja mereka tidak berani mengungkapkan, tapi Umar berani mengungkapkan. Maka tatkala itu Nabi perintahkan mereka untuk bertahalul, mereka tidak ada yang mau, tidak ada yang mau. Maka pada akhirnya pun Nabi masuk ke dalam. Kenapa kalau kita tidak jadi umroh kan, maka selesai tidak selesai harus bertahalul. Maka Nabi pun masuk ke kemahnya, dia ketemu dengan Ummu Salamah. Dia ketemu dengan Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah pun kasih masukan. Kau keluar aja, kau tahalul, kemudian kau sembelih hewan hadium. Maka benar, Nabi pun mengikuti saran Ummu Salamah. Nabi pun keluar, Nabi panggil tukang cukur yang namanya Khirash bin Umayyah. Kemudian Khiras bin Umayyah mulai mencukur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun menyembelih ontanya. Tatkala para sahabat melihat Nabi mencukur rambutnya, maka para sahabat tahu, oh Nabi tidak akan lagi mengubah pikiran. Kenapa sudah tahalul? Maka para sahabat tatkala itu pun mereka mulai bertahalul, kemudian menyembelih hewan mereka. Ikhwan fillah, maka selesailah umrah tersebut dan terjadilah perjanjian tersebut, kesepakatan tersebut bertahun-tahun. Di tahun 8 Hijriah terjadi pergolakan antara Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Yang mana Bani Khuza'ah ini kan koalisinya Rasulullah dan Bani Bakar ini koalisinya orang-orang Quraisy. Maka tatkala itu Bani Bakar menyelisihi perjanjian. Akhirnya Bani Bakar membunuh orang-orang Quraisy. Maka tatkala itu Nabi SAW pun ingin membela Bani Khuza'ah. Tatkala itu ternyata kaum muslimin sudah berkumpul sebanyak sekitar 10.000 orang, 10.000 orang dia, 10.000 orang. Maka tatkala di tahun 8 Hijriah mereka pun Nabi SAW dan kaum muslimin datang ke kota Mekah, membebaskan kota Mekah yang namanya kota Mekah yang peristiwa tersebut dengan Matu Matu Mekah. Yang ingin saya garis bawahi di sini, ikhwan fillah, lihat di tahun 6 Hijriah sampai tahun 8 Hijriah ternyata jumlah pasukin penjumlah ternyata jumlah pasukan masuk kaum muslimin bertambah pesat. Yang tadinya mungkin sekitar 1.400 atau 2.000-an, ternyata selama 2 tahun jumlah kaum muslimin berjumlah menjadi 10.000 orang, 10.000 pasukan. Berarti selama 2 tahun kurang lebih ada 8.000 orang-orang yang masuk Islam. Padahal kita tahu Nabi berdakwah dari kota Mekah 13 tahun di kota Mekah, kemudian ditambah 6 tahun, hanya sekitar 1.400 atau 2.000. 1.400 atau 2.000. Kenapa sampai kaum muslimin bisa berjumlah sebanyak itu? Ternyata hikmah dari kesepakatan Nabi SAW tadi. Ternyata orang-orang Islam yang ada di kota Makkah mereka berdakwah di sana. Mereka berdakwah di sana. Kemudian orang-orang Muslim yang di kota Madinah mereka pun berdakwah. Artinya apa? Dalam kondisi kondusif, dalam kondisi aman, ini dakwah ini mudah menyebar di kalangan kaum kaum Muslimin. Berbeda dengan tatkala fase Mekah 13 tahun mereka perang-perangan, mereka sembunyi dakwah tidak bisa menyebar. Tatkala terjadi kesepakatan yang di mata kaum muslimin ini merugikan kaum muslimin. Kenapa orang-orang muslim tidak boleh pergi ke kota Madinah dan orang Madinah juga yang boleh ke kota Makkah dibiarkan? Ternyata kondisi tersebut memudahkan mereka untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak kaum muslimin yang masuk, banyak orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam. Akhirnya hanya dalam jangka 2 tahun kaum muslimin berjumlah menjadi 10.000 orang yang tadinya hanya 2.000. Dibayangkan dari tahun Nabi diutus jadi Nabi di kota Mekah 13 tahun, kemudian ditambah tahun 6 Hijriah, hanya sekitar 2.000-an. Ternyata di tahun 6 Hijriah, setelah Sulh Hudaybiyah sampai tahun 8 Hijriah, terjadi Fatu Makkah, kaum muslimin menjadi 10.000 orang. Ternyata, kata para ulama, inilah hikmah dibalik terjadi peristiwa Sulh Hudaybiyah. Makanya Sulh Hudaybiyah dikenal dengan Fathan Mubina. Fathan Mubina. Kenapa? Apa namanya? Fathan Mubina itu hanya pembukaan yang nyata. Artinya banyak orang-orang yang akhirnya masuk Islam. Di sini faedah jamaah sallallahu alaihi wasallam. Lihat
di mata kaum para sahabat seperti Umar bin Khattab. Mereka menyangka kesepakatan ini bahkan merugikan mereka. Ternyata tidak demikian. Kesepakatan yang dilakukan oleh Nabi SAW ini justru membuat mereka apa namanya besar, menjadi mereka berkembang, menjadi mereka semakin besar. Akhirnya di tahun berikutnya mereka berjumlah jumlah yang sangat banyak. Akhirnya 2 tahun tersebut akhirnya mereka bisa membebaskan kota kota Makkah. Maka kata para ulama ini dalil bahwasanya kita ini wajib ridho dengan syariat Islam. Tatkala Nabi SAW sudah menyatakan ini, menyatakan A, maka kita sebagai kaum muslimin harusnya ikut. Tidak boleh kita pakai inisiatif enggak. Kalau Nabi sudah mengatakan ini yang benar, maka kita sebagai kaum muslimin adalah sami'na wa ata'na. Mungkin bisa jadi di mata kita salah, mungkin kemampuan kita menganalisa ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi mungkin kita salah, maka kita salahkan otak kita. Kita salahkan otak kita. Jangan kita salahkan hadis atau kita salahkan Al-Quran. Tapi kalau kita misalnya pemikiran yang aneh-aneh, maka kita dahulukan salahkan pemikiran kita terhadap dalil-dalil yang ada. Kemudian yang kedua, ada faedah disebutkan oleh para ulama, percayalah kepada pemimpin. Karena pemimpin yang lebih tahu. Tatkala Nabi SAW telah menetapkan suatu hal, maka kita sebagai apa namanya pengikut, sebagai rakyat, maka ikutlah yang dijalankan oleh pemerintah. Selama pemerintah tersebut kaum muslimin, pemimpin orang Islam masih sholat, mudah-mudahan itu keputusannya yang benar. Wallahu taala alam. Ikhwan fillah jamaah semua waspada. Ini kisah ringkas berkaitan dengan peristiwa Sulh Hudaybiyah, yang peristiwa ini sangat besar dan sangat dikenang oleh kaum muslimin, bahkan Allah menamakannya tadi dengan apa? Fathan Mubina. Karena sebab peristiwa di balik Sulh Hudaybiyah terjadi namanya Fathu Makkah, yaitu pembebasan kota Makkah, yang ini mungkin di luar jangkauan kaum muslimin. Bagaimana mungkin mereka bisa membebaskan kaum muslimin dalam dalam jangka hanya mungkin 8 tahun. Lihat, tadinya Nabi kaum muslimin diusir oleh orang-orang musyrik dari kota Makkah menuju kota Madinah. Ternyata 8 tahun berikutnya mereka bisa datang kembali dengan membawa 10.000 pasukan untuk membebaskan kota kota Makkah. Wallahu taala alam. Jamaah semua ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Mungkin saya kembalikan ke moderator kepada Dr. Ulul. Terima kasih Ustadz Gigi atas materi yang disampaikan. Jadi kalau kita coba mengambil hikmah dari perjanjian Hudaybiyah itu sebenarnya kita diberikan contoh di zaman Rasulullah bahwa dakwah itu tidak hanya dengan kekerasan atau paksaan atau mungkin perang, tapi juga ada negosiasi ya Ustaz. Ya. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu adalah basic atau dasar bagi kita orang Islam untuk coba mencari win-win solution. Jadi dan ternyata memang betul sekali kalau kita bicara dari hikmah dari perjanjian Hudaybiyah, kita diajarkan bagaimana bernegosiasi. Kemudian yang kedua adalah kita diajarkan terkait dengan bagaimana kita percaya dengan orang yang ditunjuk sebagai negosiator. Kemudian dan juga ternyata bahwa samik nawa atau na itu penting karena ketika kita sudah menunjuk seseorang sebagai leader, sebagai pemimpin, maka kita harus mentaatinya. Karena apa yang dikerjakan sebagai seorang leader itu adalah salah satu bentuk perwakilan dari apa yang kita suarakan. Berikutnya lagi adalah ternyata dengan perjanjian Hudaybiyah ini yang semula mungkin ada yang meragukan, tetapi ternyata hikmahnya di belakang adalah pintu terkait dengan Fathul Makkah itu terbuka lebar. Walaupun ditahan kaum Muslim yang dari Madinah ke Mekah nggak boleh keluar, ternyata di situ menjadi jalan bahwa untuk berdakwah. Gitu. Jadi kalau seandainya dulu misalnya nggak boleh masuk atau mungkin dipulangkan, mungkin nggak jadi dakwah ya Pak Ustadz ya. Ya. Jadi Fathul Makkah tidak jadi semut kan itu. Artinya bahwa ini kalau saya pribadi menyimpulkan bahwa ternyata kita perlu melakukan pendekatan secara langsung di dalam lingkungan, mohon maaf, mungkin musuh kita atau mungkin orang yang tidak suka dengan kita atau siapapun dengan pendekatan yang lebih dekat. Karena kalau seandainya ada perbedaan kemudian kita menjauh, biasanya malah nggak jadi dekat, jadi sama, mungkin itu. Jadi banyak hal sebenarnya dan termasuk juga kita belajar terkait dengan pengkhianatan kaum kafir Quraisy. Bagaimana ternyata mereka juga nggak tahan dengan kesepakatan-kesepakatan Ya. dari yang mereka apa namanya sepakati sendiri dan ini menjadi bukti bahwa kita tidak bisa terlalu bicara dengan kaum kafirin karena suatu saat dia bisa menusuk dari belakang dan juga bisa mengingkari apa yang sudah menjadi kesepakatan. Rekan-rekan sejawat, rahimakumullah, ifafillah, kemudian menginjak sesi tanya jawab mungkin dari teman-teman peserta kajian dari sore hari ini
Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan secara langsung dengan raise hand, nanti saya akan tunjuk, saya persilahkan, atau mungkin di kolom chat. Izin untuk kolom chat, mungkin sudah punya panduan sesuai dengan yang diedarkan bahwa ada beda chat untuk link chat antara akhwat dan ikhwan. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya, monggo kami persilahkan sebenarnya. Ya, ini ada yang mau bertanya dari Putri. Ya, kami silakan. Jazakallah khairan, Pak Ulul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum ya Ustaz. Alhamdulillah. Ustadz, terkait dengan peristiwa Baitur Ridwan, kemudian perjanjian Hudaibiyah ini, anak-anak pernah mendengar bahwa orang yang dijamin surga itu yang disebut as-sabiqunal awalun itu adalah yang perang Badar, Baitur Ridwan, dan sebelum Fatu Mekah gitu ya Ustadz ya. Berarti memang ujian yang mereka hadapi lebih berat setelah Fatu Mekah gitu ya Ustadz ya. Dan bagaimana dengan posisi Khalid bin Walid Ustadz yang masuk Islamnya sama Amr bin As itu berpapasan dengan Fatu Mekah gitu Ustadz. Karena Anda tidak pernah melihat bahwa beliau dijamin surga gitu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Ya. Ya, silakan Ustaz Anda dari pertanyaan dari Akhwat Putri. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang para sahabat. Salah satunya tadi laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ini ternyata terkhusus kepada kaum muslimin yang mereka berbaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam banyak ayat Allah mengatakan laqad radhiyallahu anhum wa radu an. Banyak sekali seperti itu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho pun kepada Allah. Dan ayat ini kata para ulama tertuju kepada seluruh para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga mereka benar-benar dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan memang benar seperti ayat tadi, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Itu orang-orang mukmin yang mereka membaiat Nabi di bawah pohon, ini mereka memang dijamin surga. Tapi dalam ayat yang lain Allah bicara secara umum. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Maka ini dimasukkan oleh para ulama kepada semua para sahabat. Jadi kita lihat para sahabat mereka punya jasa kepada kaum muslimin sangat besar. Contoh misalnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid luar biasa. Khalid bin Walid ini tadi disebutkan tentang Khalid bin Walid bahwasanya beliau itu kalau sudah ikut perang tidak pernah kalah, tidak pernah kalah. Makanya tatkala Khalid bin Walid pernah memimpin perang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar ganti, jangan Khalid yang jadi pemimpin. Kenapa? Para sahabat semuanya bertawakal kepada Khalid. Mereka mengatakan kalau Khalid yang memimpin kita pasti menang. Kita pasti. Maka ketika itu Umar pun ganti Khalid sengaja. Kenapa? Supaya orang tidak bertawakal kepada Khalid, tapi bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jasa besar Khalid sangat besar, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya mereka punya kesalahan, tapi apa namanya, kebaikan mereka, ibadah mereka lebih besar daripada kesalahan mereka, sehingga mereka pun dijamin surga oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Allah, karena Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Mungkin itu dari penanya pertama, jawaban dari Ustadz Gigi. Selanjutnya ada yang resen lagi nih, mungkin nanti saya tahu nih, Ahmad Inel ya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya mengenai waktu perjanjian Hudaybiyah itu kan baiat itu terjadi setelah dapat informasi kalau Utsman bin Affan meninggal, dibunuh gitu maksudnya. Terus apakah terus kan berarti waktu baiat itu tidak ada Utsman ya Pak Ustadz ya? Apakah ada pembaitan ulang setelah Utsman balik gitu Pak Ustadz? Karena di saat itu kan tidak ada Utsman. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus, tadi saya lupa. Ternyata Ibu jamaah subhanahu wa taala, tatkala perjanjian terjadi baiat tatkala itu, maka Nabi pun mengangkat tangan. Jadi semua orang berbaiat Nabi SAW. Maka Nabi pun ambil tangan kirinya. Nabi mengatakan ini baiat Utsman. Jadi Utsman juga berbaiat diwakili oleh tangan kiri Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi mengatakan ini tanganku dan ini tangannya Utsman berbaiat aku. Maka kala itu dianggaplah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu
juga bagian dari peserta pembaiatan Nabi SAW yang baiat disebut dengan baiatur ridwan. Wallahu taala alam. Seperti itu. Jadi jelas jawabannya dari Ustadz Gigi, akhwat email bahwa eh, kalau boleh dibilang kayak diwakilkan ya Ustadz ya, Iya. kayak diwakilkan bahwa Usman juga sudah dibayat, jadi tidak perlu dibayat ulang. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya lagi, atau mungkin kalau misalnya memang tidak resen ada di kolom chat, kamu silahkan. Wi. Ada, nah ini ada akhwat Leli, kami silahkan. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya tentang baiat Ustadz. Apakah baiat termasuk sunnah dari Rasulullah? Dan ketika ada maksudnya kajian gitu, terus ada pembaiatan, itu apakah diperbolehkan atau tidak Ustadz? Itu saja Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Oh iya. Nah, ini pertanyaan berat masalah pembaiatan. Pembaiatan kalau kita zaman sekarang pembaiatan berarti kepada pemimpin kita. Berarti kita baiat kepada uh, presiden kita. Itulah kita tunduk kepada mereka. Adapun pembaiatan zaman sekarang ini pembaiatan tidak jelas. Dia mengaku sebagai pemimpin, kemudian disuruh minta baiat. Yang mereka berdalil kalau orang tidak baiat matinya seperti mati orang-orang jahiliyah dan dia digaung-gaungkan seperti itu. Maka tauhidlah benar-benar seperti itu pemimpin menyimpang. Pembaiat yang benar adalah pemimpin kepada Nabi SAW. Dan zaman sekarang itu kita tunduk kepada pemerintah kita, yaitu kepada Pak Presiden yang memimpin negara kita. Jadi kita baiatnya kepada mereka, bukan kepada pemimpin sempalan yang mereka ngaku-ngaku sebagai pemimpin. Akhirnya kita dipaksa untuk baiat kepada mereka. Dan artinya dan terjadi banyak kerusakan, orang berbaiat seperti itu akhirnya dibayar inilah, bayar itu, dimanfaatkan. Kasihan kaum muslimin yang mungkin masalah pendidikan mereka tidak terpenting akhirnya dibodoh-bodohi dengan orang-orang seperti itu. Maka tidak ada pembaian seperti itu. Allah taala alam. Oke, jadi seperti itu ya, akhwat Leli tadi terkait dengan pertanyaan baiat di sekarang seperti itu. Eh, Mungkin karena apa namanya, mungkin ada satu penanya lagi nih sebelum kita nanti kesimpulan akhir atau closing statement dari Ustadz Gigi terkait dengan materi kita pada sore hari ini. Sebenarnya kalau boleh dibilang saya cukup menarik. Saya ada pertanyaan sebenarnya, Ustadz sambil menunggu yang lain. Ini menggelitik ini. Eh, Kenapa Usman yang diutus? Kalau Oh, masalah tadi kan. Kenapa ya Usman yang diutus sebagai negosiator masuk ke dalam? Kenapa? Kenapa nggak sahabat yang lainnya? Nah, ini perlu dikulik sebenarnya apa kekhususan Usman? Kenapa beliau yang memang ditunjuk sebagai negosiator atau mungkin orang yang diutus oleh Rasulullah masuk ke dalam? Mungkin ada bisa dijelaskan nggak? sebenarnya kan tadi saya sebutkan bahwa yang diutus oleh Nabi itu Umar bin Khattab. Ya, Umar ditunjuk. Tapi Umar punya pandangan lain. Umar mengatakan kalau saya datang ke sana bahaya. Jadi mungkin kala itu Umar kan terkenal wataknya agak keras. Akhirnya mungkin negosiasi tidak akan berjalan kalau ya. Umar yang diutus. Akhirnya Nabi juga tidak memilih Utsman, tapi pemilihan Utsman itu atas dasar saran dari Umar bin Khattab. Dengan saya sarankan kepada opsi kedua yaitu pada Utsman saja. Utsman ini bangsawan, dikenal di sana sebagai bangsawan, dan diakui kepribadiannya sebagai orang yang baik, dan dia wataknya pemalu. Beliau kan seorang yang sangat pemalu. Artinya mungkin di negosiasi tersebut akan lancar, akan berjalan mulus ketika yang diutus itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Beda kalau Umar. Allah taala kenapa Umar tidak mengutus Abu Bakar tatkala itu? Kenapa Ya. tidak? Tapi beliau mengutus Utsman. Salah satunya tadi saya baca dalam buku-buku sirah alasannya demikian. Karena Utsman ini orang yang sangat dipandang oleh orang-orang Quraisy tatkala itu. Karena dia salah satu bangsawan di sana dan kemudian kepribadiannya dikenal sebagai orang yang sangat baik. Dia juga wataknya lembut sehingga diharapkan oleh Umar bahwasanya negosiasi itu akan berjalan lancar seperti itu. Allah taala. Artinya Ustadz, kalau boleh boleh kita simpulkan Ya, bahwa pemilihan siapa yang menjadi delegasi itu penting ya. penting Ya, Mas. penting sekali. Ya, Kalau kita lihat nih, betul. kita bicara mengambil ibroh dari perjanjian Hudaybiyah, kemudian kita aplikasikan di yang sekarang. Artinya bahwa ketika kita memilih seseorang untuk mewakili kita atau kelompok kita untuk berunding misalnya terkait dengan satu masalah dengan pihak lain itu sangat menentukan siapa yang apa ditunjuk.
Nah, pertanyaan selanjutnya Ustadz nih. Ada Insyaallah. apa namanya? Gimana kiat-kiat kita mencari utusan pada saat kita berunding? Karena mohon maaf nih, karena mungkin suatu saat kita juga kebetulan kita di profesi dan sebagainya, diskusi terkait dengan beberapa hal dan karena cukup menarik ternyata kalau kita kulik perjanjian Hudaybiyah ini cukup menarik nih. Kalau tadi kita lihat bahwa oh, Utsman bangsawan, artinya dia seorang pemimpin, tokoh. Kalau kita lihat juga Umar juga tokoh, kemudian Abu Bakar juga tokoh. Tapi apa karakteristik spesifik seorang negosiator yang memang dianjurkan dalam Islam? Karena bukan tidak mungkin mungkin dari kita, kemudian dari peserta salah satu di sini, suatu saat menjadi amanah ya mungkin jadi duta besar atau menjadi apa yang lain yang sehingga kita bisa mengambil manfaat dari perjanjian Hudaybiyah tersebut. Ustaz. Allah Ta'ala, kalau saya ditanya tentang apa bagaimana pemilihan negosiator yang disyariatkan oleh agama Islam, Allah Ta'ala saya belum tahu dan saya belum pernah kulik secara mendalam tentang hal tersebut. Tapi ada kaidah-kaidah memang disebutkan para ulama. Misalnya belum Nabi mengatakan kalau seorang wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berdiskusilah mereka dengan perkata-kataan yang baik. Ini syarat bosnya negosiator memang harusnya orangnya yang lembut, tidak cepat berapi-api, mungkin dia bisa mengatur kata yang baik. Contoh juga misalnya, saya lupa, waktu peristiwa Habasyah, mungkin para dokter kalau ingat, hijrah ke Habasyah. Ternyata yang diutus seorang yang bangsawan juga. Bangsawan waktu itu untuk apa namanya bernegosiasi dengan Raja Habasyah, saya lupa siapa namanya. Dokter ingat? Nah, ternyata itu dia juga bangsawan dan dia juga negosiator dan dia juga jago dalam berdiplomasi. Ini isyarat dari Nabi SAW bosnya memang tadi betul kata dokter bosnya pemilihan negosiator yang untuk orang jadi utusan itu tuh tidak sembarang. Kenapa? Dia akan mewakili kita. Kalau dia salah ngomong ternyata tidak sesuai dengan kita harapkan selesai. Maka kita harus benar-benar teliti, milih siapa kira-kira yang bisa jadi kita seleksi dulu atau yang lainnya. Tapi dia itu kaidah yang asal disebutkan dalam Al-Quran, dia berkata-kata baik dan dia tidak cepat marah. Wajadilhum billati hi ahsan. Ini berkata-kata dengan kata-kata yang sopan dan kata-kata yang baik. Untuk selebihnya Allah Taala saya belum kulik secara detail. Mungkin sudah dijelaskan oleh para ulama, mungkin karena saya belum baca. Allah Taala alam. Terima kasih Ustaz Niki. Satu kata yang paling penting dalam negosiasi, komunikasi, Ustaz. Iya Karena benar. tadi disampaikan bahwa bagaimana berkata-kata yang ahsan ya, jadi yang berkata baik. Karena Hmm. kalau betul juga kata Ustaz Gigi, kalau Umar yang diutus bisa jadi emosi beliau atau apa. Nggak tahu. Terima kasih Ustaz Gigi luar biasa pada sore hari ini, tetapi waktu juga yang mungkin membatasi kita. Saya pikir mungkin masih ada waktu sebentar untuk Ustaz Gigi bisa memberikan simpulan terkait dengan apa namanya kajian kita sore hari ini dan juga mungkin perjanjian Hudaybiyah ini apa sih manfaat yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini? Monggo Ustaz Gigi. Jazakallah khairan. Nah, sebenarnya faedah tadi kalau kita membaca buku-buku hikmah-hikmah tentang peristiwa Hudaybiyah tadi sangat banyak tadi dokter sudah jabarkan satu persatu tadi saya sudah dengar. Cuman yang saya ingin tekankan, yang ingin saya ingat-ingat dalam peristiwa ini yaitu ketika kita mendapati suatu syariat yang mungkin tidak masuk akal di otak kita, maka kita salahkan dulu otak kita. Makanya seorang sahabat mengatakan tatkala peristiwa tersebut kan peristiwa semua para sahabat semua gerundel, mereka tidak terima. Bagaimana mungkin kita jalan dari kota Madinah menuju kota Mekah tinggal 20 kilometer lagi. Kalau kita perang pun kita masuk surga, kalau kita menang kan alhamdulillah. Kenapa kita tidak perang aja atau kenapa kita harus pulang? Mereka tidak terima dengan hal tersebut, tambah lagi kesepakatan yang dijalankan oleh Nabi ini seakan-akan merugikan di mata mereka. Maka kata seorang sahabat mengatakan, ittahimu ra'yakum. Kalau kau mendapati suatu hal yang mungkin tidak masuk di akal engkau, maka salahkan otakmu daripada menyalahkan nas-nas yang ada. Maka salahkan dulu otak kita. Kita tidak bisa memahaminya dengan baik dan benar. Tatkala kita salahkan otak kita, kita benarkan dari dalil yang ada, ya terjadilah kebenaran. Bagaimana terjadi pada Sulh Hudaybiyah, ternyata setelah Sulh Hudaybiyah banyak kaum muslimin yang masuk Islam yang ini mungkin tidak masuk karena tidak terbayangkan oleh kaum muslimin tatkala itu. Maka sekali lagi kalau kita mendapati suatu syariat yang mungkin hawa nafsu kita mungkin masih menggebu-gebu dalam hal tersebut ternyata disebutkan haram oleh Nabi atau haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita mendobrak atau menerabas hal tersebut, tapi kita harus jadi orang mukmin. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Kalau kita mendapati hukum yang mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tapi kita tetap taat, dengar dan taat kepada
dalil-dalil tersebut. Allah taala alam yang bisa kami sampaikan terakhir. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustadz Gigi atas materi yang diberikan dan simpulan terakhir yang luar biasa. Rekan Wafillah rahimahullah, bahwa dari perjanjian Hudaybiyah sebenarnya kita banyak hal yang bisa kita pelajari. Pertama, kita belajar terkait dengan keyakinan kepada Allah dan juga kepercayaan kepada pemimpin kita. Tadi betul sekali disampaikan oleh Ustadz Gigi bahwa kadang-kadang akal kita itu bertolak belakang dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah SWT. Jangan dibalik, bukan yang digariskan itu salah. Mungkin akal kita yang sebenarnya belum bisa mentelaah dan juga belum bisa menerima apa yang digariskan. Tapi yakinlah, dari perjanjian Hudaybiyah kita bisa mengambil manfaat yang semula dipikirkan itu tidak bermanfaat dan banyak mudaratnya. Ternyata hikmahnya luar biasa. Yang kedua, kita belajar terkait dengan kepercayaan, terkait dengan siapa yang kita tunjuk atau yang kita berikan amanah. Dan yang ketiga, kita belajar terkait dengan komunikasi. Karena bagaimanapun juga dengan komunikasi yang betul, kemudian bagaimana kita bisa meyakinkan pihak lain, maka di situ kita bisa mengambil manfaat. Dan yakinlah bahwa Allah di atas segala-galanya, Allah yang mengatur apa yang terjadi di atas kita, dan dari Hudaybiyah kita belajar bagaimana kuasa Allah itu luar biasa besarnya dan di atas segala-galanya. Rekan sejawat semuanya, peserta kajian Islam Wijaya yang dimuliakan Allah, mungkin kita akhiri kajian sore hari ini dan marilah kita tutup semuanya dengan bacaan penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Gigi. Sehat selalu Ustaz. Sama-sama, Dok. Amin amin. Selalu juga, Dok. Mudah-mudahan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz.